boleh. Jadi nanti kalau Bapak ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, mumpung saya di sini, tanyakan saja apa yang perlu ditanyakan yang masih menjadi ganjalan di hati, silakan ditanyakan seperti itu. Baik, kita akan mencoba menguji 3 macam power amplifier yang saya bawa dari Jakarta. Ini ada seri terbaru, yang paling atas itu yang sebelah kanan ya, yang sedang dinyalain itu kelas H, power subwoofer kelas H, serinya HK21800. Kalau Bapak yang punya power yang merek itu kan ya, ini sama kelas H, ini sama-sama kelas H, cuma harganya murah, hanya 7.750.000. Ya, nanti kita akan tes juga yang kelas GB yang Bapak punya PA1800, harganya sekitar 8,2. Kalau yang paling bawah itu masih prototipe ya, jadi sampel yang sedang diproduksi, itu nanti keluar serinya LX 10.000 TD, itu kelas TD. Ini satu pabrik dengan SA2000, tapi ini kakaknya itu. Kalau SA2000 kan TR-nya masih Toshiba, kalau ini TR-nya sudah MCL ya, jadi nanti kita akan coba dengar bagaimana sih perbedaan suaranya dan dari segi tenaganya ya, dibandingkan dengan harganya. Nanti kita akan tahu apakah power yang jauh lebih mahal itu tenaganya pasti lebih besar atau tidak gitu. Karena anggapan orang tuh selalu kalau wattnya lebih besar pasti sound saya jadi lebih kenceng gitu. Nah itu benar atau tidak nanti kita akan coba buktikan sama-sama. Ya, silakan yang baru datang silakan mengambil tempat yang nyaman, yang enak. Kita soalnya mau sharing-sharing Pak, agak deket, jangan di situ, malah di sini nggak apa-apa. Ayo ngobrol di sini kita bareng-bareng. Ya, oke. Kita akan coba dulu dengan 2 buah lagu untuk power amplifier subwoofernya. Kita coba dari mulai yang kelas H. Ya, kita coba yang jeduk-jeduk dulu lagunya. Jadi kelihatan tenaganya kayak gimana sih gitu. Oke, baik, ini yang kelas saya akan setelnya dengan level yang sama. Saya nggak turunin levelnya, hanya on off lagunya dan nanti akan saya ganti power amplifier. Jadi levelnya sama, sistemnya sama, settingannya juga sama. Nanti supaya kita bisa dengerin gimana sih kelas H itu seperti apa, GB seperti apa, TD seperti apa. Baik, kita mulai dari kelas H dulu. DJ Champ Battle Mix activated. Regone 7.750.000, wattnya 2.700 watt di 4 ohm. Nah, sekarang kita naik ke kelas GB yang lebih mahal 8250. Selisihnya sekitar 600 ribuan, 500 ribuan. Ah, punya Pak Harto. Ini yang kelas GB. Kita dengarkan bagaimana hasilnya kelas GB dibandingkan dengan kelas H. Ya, oke. Ya, nanti saya minta pendapatnya. Gimana menurut Bapak? Nah, kan enak kita tanya jawab. Makanya ke sini Pak, jangan di situ, enakan di sini. Jangan ada kali kita nanyanya sampai ngelik ke belakang nanti. Sini aja, jangan takut-takut, nggak bayar Pak. Sini Pak, bener. Serius. Sini Pak. Ini ngobrol sini aja nih, banyak kursi. Kita sini santai, adem di sini malahan. Oke, ini yang kelas GB. DJ Champ Battle Mix activated.
Iya, bagaimana Pak? Bedanya sama kelas H apa ini Pak? Menurut Bapak? Lebih lemaknya di mana nih? Lemak tuh ada banyak macam. Kalau makan tuh kan lebih pedas, lebih gurih misalnya. Nah, di mana? Lebih gurih. Ya, oke. Kalau Bapak? Lebih bertenaga. Kalau Bapak? Lebih bertenaga. Kalau Bapaknya? Burung mangan, burung rasani. Oke, saya bicaranya gini deh supaya gampang. Sabtu kan ada sab rendah, ada sab yang agak atas ya. Kalau agak atas saya bilangnya low. Saya ngomong nyebutnya low. Kalau sab rendah saya nyebutnya sab rendah gitu. Nah, kalau GB ini mana yang lebih kencang? Sab rendah atau low-nya? Sab benar, sab rendah atau low-nya? Mana yang lebih terasa? Low-nya. Kalau yang tadi lebih terasa sab rendah. Ya, bedanya di situ. Sebenarnya bukan kenceng atau enggak. Kenceng atau enggak nanti kita coba tes dulu dari segi SPL-nya. Ya, tenaganya kita coba dari segi SPL. Tapi kalau respon yang kita dengerin, kalau yang GB tadi lebih nonjol low section-nya. Kalau yang tadi lebih nonjol yang sab rendahnya. Tapi sebenarnya responnya bagus mana? Respon tuh gini loh, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu respon. Kalau responnya bagus tuh, do-nya ada, re-nya ada, mi-nya ada, fa-nya ada, itu komplit. Komplitannya mana responnya? Antara GB sama H. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Kita simpan dulu. Kita naik lagi ke yang kelas yang selanjutnya. Ini ada kelas TD terbaru. Nah, ini kita dengerin responnya seperti apa dan tenaganya seperti apa. Oke, Mas Eko udah? DJ Champ Battle Mix activated. Bagaimana Pak Arto? Ya? Enggak dong. Tapi kan responnya kedengeran dong. Harus kedengeran. Kalau saya suruh milih, Bapak 3 itu milih yang mana? Oh ya, kalau saya suruh milih 3 itu milih yang mana? Oh ya, TD pasti. Kenapa? Responnya paling komplit. Asinnya ada, pedesnya ada, manisnya ada. Maksud ya yang saya ngomongin. Jadi nggak cuma ceduk doang, nggak cuma gler doang. Jadi ini kalau didengerin tadi kan, kalau H mungkin cukum gitu aja. Kalau TB tadi didengerin kan cuma duk. Tapi kalau TD tadi gum, kira-kira begitu. Bahasanya tak gampangin Pak gitu lah, ya Kak. Oke, bener nggak? Kedengeran gitu. Jadi ada dinamikanya.
itu dia dinamikanya kedengeran banget. Nah itu kalau di Wisdom power makin mahal itu bukan tenaganya yang makin besar, tapi responnya yang makin bagus dan makin bagus. Jadi kalau kita mau keluarin power lebih mahal, pasti yang kita pikirin adalah respon. Kenapa respon? Soalnya kalau responnya bagus, bapak nyetingnya tambah gampang. Yang tadinya mungkin dutnya nggak keluar, di TT dia keluar. Tapi kalau tenaga kita simpen dulu, kita balapin dulu yang 3 ini, nanti baru tahu mana yang paling gede gitu ya. Oke, itu tadi lagu jeduk-jeduk. Sekarang kita coba lagu dangdut supaya lebih kedengeran lagi detailnya. Nah, nanti baru akan tahu, oh iya ini lebih rendah, ini lebih jeduk, ini lebih komplit gitu. Enak ki wis pasti enak kabeh. Ya, oke. Ya. Iya. Oke, sekarang kita balik ke kelas H lagi. Ini dia kelas H buat lagu dangdut. Iya, itu tadi lagu dangdutnya Angles kelas A, ya nggak? Bawahnya rendahnya Angles gler gitu. Tapi kita coba denger yang punya Pak Harto, favoritnya Pak Harto. Andalan nih, ya Iski coba, yuk tes. Ya Mas Eko. Lebih lembut ya kan? Lebih lembut. Berapa kita ya kan? Oke, terima kasih Pak. Iya, jadi gimana nih? Yang GP sama yang H, Angles yang mana? Hah? Iya, Mas Saka, gimana pendapatnya? Iya, beda tipis, tapi kan pasti ada beda respon, benar nggak? Kalau yang H, gelarnya tadi lebih terasa, lebih halus ya. Kalau yang GP menang di jedutnya dut gitu, yo kenceng deh. Tapi gitu gelar dia rada ngambang situ. Nah sekarang kita dengerin yang TD.
Golek iwak lho. Om. Lamar ke yayasan apa? Pak Eri. Pak Eri lamar ke yayasan. Bagaimana? Udah kedengeran? Udah tahu? Udah paham? Iya, jadi kalau di Wisdom kita makin mahal biasanya responnya makin komplit, makin bagus. Nah kalau soal tenaga biasanya orang menghubungkan dengan yang namanya SPL. Jadi kalau di balapan son yang diukur itu SPL-nya. Lah orang taunya kalau SPL-nya tinggi, SPL-nya paling tinggi itu powernya, tenaganya paling besar. Padahal belum tentu. Kita coba tes apakah yang 7 juta dengan yang TD yang 9 juta lebih ini tenaganya bagaimana? Apakah jauh berbeda atau imbang-imbang aja atau lebih kenceng atau lebih rendah? Kita coba langsung kita buktikan bagaimana sebenarnya tenaga antara masing-masing power amplifier. Ya, jadi supaya Bapak itu nggak tertipu nantinya kalau mau beli beli power, jangan sampai Bapak patokannya, oh ini power saya balap, harganya mahal. Yang warna aja. Ini pasti tenaganya lebih gede nih. Jadi harapannya Bapak beli power itu soundnya makin kenceng gitu. Nah kita coba uji SPL-nya. Apakah yang makin mahal itu makin kenceng? Ya kita coba. Cek ya. Oke, sekarang kita coba kelas lagi ke lagu yang tadi, yang jeduk-jeduk tadi. Kita coba berapa SPL-nya. Kita ukur sama-sama. Boleh dilihat di sini, Pak. Kalau penasaran, lihat aja ke sini. Ya, kita ukur sama-sama. Kita tulis sama-sama. Ya, ini yang kelas saya. Kita balik lagi ya. Gak usah panjang-panjang. Cukup satu birama aja cukup. Dia udah Lagi cukup. mikir dia Sama. ginjal aku jual lah ini. Beatnya sama. Ya. Oke, ini yang kelas A. DJ Champ Battle Mix activated. DM-nya Ji. Kelas kali ya? DM-nya. Oke, yang kelas A dapat 129,3 di harga 7.750. Sekarang naik yang selisih 500.000 ke GB. Berapa ini SPL-nya? Taunya orang kan kalau makin mahal makin kenceng berarti ya. Kita coba tes. Song dengan yang 9 juta nanti gimana itu. DJ Champ Battle Mix activated. Apa lagi? Itu Yang GB dapat 130,3. Sekarang kita coba yang TD. Yang undang kau tadi ke sini siapa? Dia kan? Ya udahlah. Kita minta sama dia lah.
Diganti itu. Cuma 3 yang dipakai. Yang 2 apa? Yang 2 kan. DJ Champ Battle Mix activated. Suara pesta mampus ini. 29,0 Terus. desibel. Nah, Nggak ini jadi kelihatan di sini. muntah. Ya. Ini Kalau dari sini kita kesimpulannya apa ya? Kalau lihat-lihat kayak gini, seperti ini. Ini nih 7 juta, ini 82, ini 9 juta setengah. Kesimpulannya apa coba? Maksud gak yang mau saya omongin? Sebenarnya power tuh gak ada yang istimewa kali. Jadi power tuh cuman 11-12 aja. Kalau Bapak alasannya beli power mahal karena responnya lebih bagus, oke. Maksud gak? Tapi kalau beli power lebih mahal, terus alasannya, wah wattnya gede, itu pasti sound saya jadi lebih kenceng, ya kurang tepat. Ya, karena power pada dasarnya 11-12 saja. Boleh ambil kalau ada power yang 15 juta, taruh di sini, kita adu, kita ukur, hasilnya 11-12 saja. Maksud nggak? Selisihnya cuman paling banyak 1 desibel, tapi harganya bisa selisihnya 5 juta. Mau? Mau nggak? Nah, kalau Bapak cuma dapat 1 dB tapi selisih harganya 5 juta, mau nggak? Ya rugi namanya. Tapi kalau misalnya yang 15 juta tadi responnya jauh lebih bagus dari yang punya saya 9 juta, oke. Tapi kalau alasannya, wah powerku mesti lebih balap kok powermu mas, jangan dulu. Tes dulu hasilnya. Maksudnya seperti itu. Karena saya sudah tes, diadu dengan power yang berapapun mahalnya, walaupun wattnya berbeda agak jauh, tetap hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan sistem yang sama, kecuali situ rubah sistemnya. Oke. Jadi kalau di balapan, kenapa power kok bisa bedanya 5 desibel, yang satu 120, yang satu 125, bukan powernya yang hebat. Yang hebat jokinya, yang nyeting, yang dorong itu yang pinter, bukan powernya. Powernya itu rata-rata sama. Jadi kalau Bapak cuma mau ngarepin apa, saya mau bikin sound saya lebih kenceng lagi mas, saya mau beli power yang lebih gede lagi, ya rugi. Tapi kalau bilang, mas saya soundnya responnya belum dapet, saya mau bikin yang responnya seperti Mas Daniel, padatnya dapet misalnya, itu boleh, sah-sah aja gitu. Tinggal lihat hasilnya bagaimana dibandingkan dengan power kita. Makanya Wisdom nggak pernah bikin power yang gede-gede kali. Alasannya, satu, harganya pasti nggak kejangkau, pasti di atas 10 juta. Bapak besok boleh tes power kelas TD yang responnya bagus, yang paling murah punya Wisdom. Ya, kalau yang merek lain udah pasti di atas 10 juta, 11 juta, 12 juta, 14 juta. Apalagi yang badak-badak itu yang 20.000, 18.000, aduh, harganya udah belasan juta ya. Dan tentunya semakin besar watt powernya, Bapak butuh gensetnya lebih nah itu alasannya. Ya, jadi dengan yang 9 juta aja udah cukup, apa ya kurang sih Pak suaranya? Ya kan itu. Itu kan kira-kira seperti itu ya kan. Makanya jangan terlalu berambisi membeli power yang terlalu besar wattnya. Karena setiap watt makin besar itu risikonya makin tinggi. Kenapa? Karena PCT-nya pasti dibikin makin tinggi ya toh. Kebutuhan strumnya makin tinggi, kebutuhan asetnya harus benar-benar bisa stabil, baru dia kerjanya normal. Tapi kalau power yang kita bilang standar umum aja, hasilnya bisa maksimal malahan dengan kondisi setrum yang rendah, mungkin seperti itu. Nah sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing power. Kalau kelas H tadi dia responnya rendahnya bagus, kelebihannya. Kalau yang GB low-nya yang bagus. Kalau TD komplit, itu kelebihannya. Kekurangannya kelas H apa ini? Ayo. Kekurangannya. Kalau kelas H kurangnya dia nggak bisa dibikin wattnya besar kali. Kalau produsen kelas H bisa bikin 2.500 watt murni, itu sudah cukup bagus. Kalau mau lebih gede lagi mesti supply-nya harus gede, TR-nya mesti banyak. Makanya Bapak kalau dulu beli CA20 mesti tanyanya, Mas bodi panjang apa bodi pendek? Nah itu maksudnya kan dia maunya TR-nya banyak.
Nah, kalau kebutuhan setrumnya kelas H itu 1:1. Misalnya Bapak mau keluar 100 watt, nariknya 100 watt. Itu kalau kelas H. Ya, itu kelebihan dan kekurangan kelas H. Nah, kalau kelas GB, lebihnya di low-nya bagus, tenaganya bagus, TSPL-nya gede, ya kan, lumayan. Harganya juga terjangkau. Yang kurangnya dia, kalau mau keluar 100 watt, nariknya 200. Jadi kebutuhan setrum yang paling gede itu power kelas GB. Itu kekurangannya. Tapi dia punya kelebihan khusus yang sangat benefit buat teman-teman yang mengandalkan tidak pakai genset. Kalau kelas GB itu ada kelebihan seperti ini. Kalau ketemu setrum yang rendah, misalnya 180 volt, 190 volt, mesinnya masih mau kerja normal, tendongannya masih duk gitu. Tapi kalau kelas H sama kelas TD dia udah buyar. Ya, kalau kelas H, kelas TD butuhnya setrumnya harus stabil. Begitu setrumnya turun, kelas TD pasti ambiar suaranya. Kelas H juga pasti ya bunyi tapi nggak bertenaga, mendem. Gitu dia goyang, buyar. Tapi kalau kelas TD nggak tutup jeduk gitu. Itu kelebihannya kelas GB. Jadi kalau Pak Harto punya kelas GB itu kelebihannya itu. Kalau Pak Harto main nggak pakai genset, ketemu setrum 190 isi ayam main, isi jegar gitu. Itu kelebihannya. Nah kalau kelas TD tadi kelebihannya wattnya bisa besar karena dia sistemnya mau keluar 500, nariknya cuma 100. Jadi kebutuhan setrumnya paling rendah di antara ketiga. Jadi kalau diukur di ampere, misalnya sama nih levelnya. Kalau misalnya ampernya si kelas H 3 ampere, 4 ampere, GB udah pasti 5-6 ampere makannya. Kalau kelas TD paling 2 sampai 3 ampere, tenaganya sama. Itu kelebihannya. Tapi kelemahannya dia butuh setrum yang harus benar-benar seger. Seger itu maksudnya minimalnya 220 volt, hasilnya minimal 50. Makanya kalau belum yakin setrumnya stabil, jangan sekali-sekali pakai power kelas TD. Jangan salahin kalau setengah tahun barangnya rusak, nanti wah produknya jelek rusak, padahal kita yang kurang di segi kelistrikannya. Itu yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing produknya. Jadi tinggal pilih, Bapak butuh yang mana, menyesuaikan keuangan dan kebutuhannya. Semuanya enak dipakai. Dan kami jamin di Wisdom barangnya pasti awet. Kenapa? Kok bisa bilang gitu Mas Daniel? Karena produk satu-satunya produk yang berani kasih jaminan garansi 2 tahun cuman Wisdom. Jadi kalau Bapak beli produk elektronis Wisdom, apapun itu yang ada kartu garansinya, itu kami memberikan jaminan garansi servis gratis selama 2 tahun. Jadi hanya bayar spare partnya aja. Dan kami tidak seperti produk lainnya. Saya berani jamin kalau produk lain kena TR-nya, kena VAT-nya dia nggak mau repot. Pasti maunya gantinya 1 blok, ganti 1 blok, pasti gitu bahasanya. Kalau kita enggak, kalau Bapak kena TR-nya aja ya kita ganti TR-nya aja. Kalau kena elko-nya aja ya kita ganti elko-nya aja. Jadi biayanya enggak banyak. Ya, itu kelebihannya di Wisdom. Jadi jangan khawatir beli barang Wisdom. Garansi servisnya 2 tahun, insya Allah barang Bapak ya kembali ke seperti semula, seperti baru lah ibarat. Suaranya ya tetap karena komponennya original dari Wisdom langsung gitu. Ya. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau misalnya beli barang Wisdom. Makanya saya selalu anjurkan ke teman-teman beli barang Wisdom yang dekat-dekat aja dealernya, nggak usah jauh-jauh gitu. Nah terus ditanya, kalau di Bagan Batu pesennya sama siapa Mas Daniel gitu. Nah kali ini saya datang ke sini, nanti yang teman-teman Bagan Batu bisa pesen sama Mas Jaka. Nggak usah pusing-pusing jauh-jauh kemana-mana. Bis pokoknya pesenin Mas Jaka. Ada apa-apa, garansinya tinggal garansiin ke Mas Jaka. Karena kita nggak main-main, kita kasih mandat ke dia. Soalnya apa? Kalau penjualnya tidak kita kasih mandat, kita nggak bisa terima garansinya. Jadi Mas Jaka nanti kita daftarin ke kantor sebagai reseller resmi ya. Jadi bukan reseller kaleng-kaleng gitu. Ibaratnya jual gambar aja, jari-jari, jualan Wisdom. Nanti begitu garansi, wah nggak tahu Pak saya caranya gitu, payah gitu. Tapi kalau beli di Mas Jaka, nanti bisa digaransikan secara resmi. Jadi kita terima garansinya. Itu kelebihannya kalau beli di tempat yang dekat.
Tapi saya itu bebas sesuai selera Bapak. Yang penting di Bagan Batu sudah ada agen untuk wisdom, kita kasih mandat ke Mas Jaka. Ya silakan nanti diatur dengan Pak yang pemilik rumah, pemilik sound ini, silakan bekerja sama. Ya itu, oke. Itu tadi di lagu yang jeduk, kita belum coba di lagu yang dangdut. Nah di lagu yang dangdut berapa sebenarnya SPL? Sebelumnya ada pertanyaan nggak ini? Kok diem-diem aja? Saya nungguin pertanyaan malahan. Hah? Ya, ada pertanyaan nggak? Ya. Apa itu? Apa itu, Pak? Nah, itu bicarakan dengan Mas Jaka. Oke, kita coba yang dangdut ya. DP-nya hari ini, lunasnya besok gitu. Nggak apa-apa. Betul. Baik, ini yang dangdut kita coba tes SPL-nya. Apakah sama atau berbeda? Ini kelas H dapat 130,3 ya. 130, naik kan? Tadi 139 malah. Ya lagu dangdut malah kelihatannya lembut, tapi SPL-nya malah naik. Iya, makanya itu misteri di balapan itu banyak. Makanya saya mundur dari balapan, Pak. Jadi orang bayaran aja lebih enak gitu. Gitu. Kalau balapan saya sekali balapan 3-4 juta pasti habis. Gitu. Kalau sekarang saya cari duit, ya, setitik berapa kan gitu. Yuk. Oke, ini yang kelas GB. Sekarang GB cuma dapat 130,7 desibel. Tadi selisih 1 desibel. Sekarang cuma selisih 0,4 desibel. Makanya saya bilang power itu nggak ada yang istimewa kali kalau dari segi tenaga. Bedanya hanya 0 sampai 1 dB, 0, sampai 1 dB. Tapi kalau beda respon iya, beda rasa gitu. Tapi kalau tenaga mah sama aja sebenarnya. Maksudnya tenaga itu gini. Kalau SPL-nya sekarang kita ukur hampir sama, berarti pada jarak 100 meter itu habisnya juga hampir sama. Kalau istimewa tadi kan misalnya
selisih 5 dB nih, satu 130, satu 135 lah. Kalau yang satu 100 sudah habis, yang satu belum, itu belum, gitu ceritanya. Nah, kalau ini kan sama aja berarti, selisihnya cuma 1 desibel. Sekarang yang TD, yang paling mahal.